Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Ustaz Firmansyah Anwar Damani SHI. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jemaah malam Ahad yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberi berbagai nikmat kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, 8 waktu, nikmat Islam dan iman. Dan pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di aula masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengisi pengajian rutin kita di malam Ahad. Semoga apa yang kita laksanakan setiap malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bermanfaat bagi kita dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat juga senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang ada di sini bisa tercatat orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa setiap malam Ahad kita melaksanakan pengajian. Namun pada malam hari ini kita akan membicarakan tafsir, yaitu masalah tafsir yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz. Untuk singkat waktu kami persilakan kepada Pak Ustaz untuk melaporkan materinya pada malam ini. Kepada Pak Ustaz kami persilakan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Inayah yang Allah berkahi, semoga kesehatan, keselamatan, keberkahan, kelancaran rezeki Allah limpahkan untuk kita semua. Semoga apa yang kita lakukan istiqomah, kita beramal, dan mudah-mudahan di akhirat Allah tempatkan kita di surga insyaallah. Allahumma rzuqna fahman nabiyin, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil mukarrabin, dan ilham para malaikat al-mukarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya bodoh, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, waftah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu, wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah hikmah atas kami wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Kembali kita di sini memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Hari ini kita sudah memasuki, kalau tak salah hitung saya, 6 hari bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menteladani Nabi kita, kita ikuti apa-apa dari yang diberikan wasiat, petuah nasihat, ditinggalkannya kepada kita 2 pusaka, yakni Al-Quran dan hadis, lewat kalam-kalam ulama sebagai pewaris dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Salawat dan salam kita perbanyak. Semoga kelak di hari kiamat Allah izinkan kita bermajelis dengan Rasulullah di surga. Kita pasanglah niat untuk belajar perkara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim liridha'illahi ta'ala wa
wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Walau anna likulli a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna likulli nafsin zalamat labtadat zalamat ma fil ardi labtadat bihi wa asarrun nadamah lamma ra'aul azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi ala inna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Ini ayat surah Yunus. Surah yang ke-10 ayat 54 sampai 58. Ada sekitar 54, 55, 56, 57, 58, 5 ayat. Berkisah tentang kondisi orang kafir dan berbahagianya kita dengan karunia yang luar biasa, yakni Nabi Muhammad SAW, yang ini bertema juga tentang masalah maulid Nabi. Jadi ayat ini, utamanya ayat 58 nih, bertemakan kepada maulid Nabi Muhammad SAW. Karena ini bulan Rabiul Awal. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi labtadat bihi wa asarrun nadamata lamma ra'aul azaba wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Walau anna likulli nafsin zalamat. Wow, dan jikalau anna bahwasanya likulli bagi setiap nafsin jiwa zalamat yang telah zalim. Ini maksudnya orang kafir. Ma fil ardi, apa yang di bumi, labtadat bihi, sungguh dia akan menebusnya. Orang yang zalim itu apa saja di bumi ini, sungguh dia akan menebus dengannya yang di bumi tadi. Wa asarrun nadamata nadamata, dan mereka menyembunyikan. Ada yang menerjemahkan asarru ini menampakkan.
An-nadamah, penyesalan. Lamma manakala ra'awul azabah, mereka melihat siksa. Jadi kata ayat nih, orang zalim, orang kafir, orang yang menganiaya, karena zalim, dosa yang paling besar kezaliman itu adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Orang-orang yang telah berbuat zalim dalam kehidupan ini, nanti di hari kiamat, apa saja yang ada dia di muka bumi ini, kalau bisa ditebus-tebusnya, menembus dirinya biar selamat dari siksa Allah. Sungguh mereka akan menebus dengan yang di muka bumi ini. Siapa yang paling kaya di muka bumi ini? Andai kata bumi ini milik dia semua, niscaya dia mau selamat daripada siksa itu. Udahlah, ambil aja itu semua. Makanya di dalam agama nih, orang yang paling kaya itu adalah orang yang bisa, kalau dia salat subuh itu sebelumnya dia sudah dapat orang atal fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar sunatnya khairun, lebih baik, minat dunia wa ma fiha, daripada dunia beserta isinya. Jadi orang beriman tuh dapat dia bisa salat sunat sebelum subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itulah kekayaan itu. Nah, kalau orang-orang yang sibuk mencari dunia itu tak peduli, yang penting nampak dia zahir, punya mobil, punya sawah, ladang, tanah, harta benda semua. Ketika nanti di hari kiamat, mereka dua cara menerjemahkan. Ada yang menyembunyikan, ada juga menampakkan. Jadi indahnya bahasa Arab tuh begitu. Ada nazara ilah, ada nazara Muhammadun. Kalau nazara ila artinya melihat. Nazara ilallah, dia melihat kepada ila Zaidin, kepada Zaid. Dia melihat. Kalau nazara Muhammadun, Muhammad menunggu, sama-sama nazara. Itulah indahnya bahasa Arab. Walaupun kadangkala satu, ini karena ada ilahnya. Ini tak ada kata ilah. Muhammad menunggu. Kalau ini dia melihat kepada Zaid, sama-sama nazar. Nah, begitu juga wa asarru nadamah. Mereka menyembunyikan penyesalan di hari kiamat nanti. Ada lagi sebahagian itu tak bisa disembunyikan, ditampak, menyesal betul aku. Ya, lamma ra'aul azab, manakala mereka melihat siksa. Merugi dia. Wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamuna. Dan ditunaikan dan diqadhakan dan ditentukan bainahum, di antara mereka, dan di antara mereka bil qisti, dengan adil. Wahum, dan mereka, kondisinya dan kondisi mereka, keadaan mereka, la yuzlamun, tidak dizalimi. Allah ngasih ketentuan untuk mereka tuh, mereka tidak dizalimi. Kalau kamu menanam baik di dunia, kamu mendapat kebaikan itu di dunia. Begitu. Jadi menurut tafsiran di dalam kitab Tafsir Jalalain ini, walau anna likulli nafsin zalamat kafarat, dan jikalau adalah bagi setiap jiwa yang telah zalim, maksudnya orang kafir, mafil ardi jami'an minal amwal, satu bumi ini adalah hartanya,
labtadat bihi. Sungguh dia, jiwa tadi akan menebus dengan harta yang di bumi seluruhnya tadi. Minal azabi yaumal kiamati, daripada siksaan hari kiamat. Wa asarrun nadamah, mereka menyembunyikan penyesalan ala tarkil iman, atas meninggalkan iman. Berarti nikmat iman itu nikmat paling mahal. Andai kata harta seluruh dunia ini ditebuskan dengan iman, orang kafir itu, kalau bisalah kutebus iman itu dengan harta, aku mau, kata dia. Makanya orang lahir dalam keadaan beriman tuh udah dikasih Allah Ta'ala kekayaan sama dia. Orang yang lahir dalam keadaan kafir, oma ayahnya tidak Islam, itu dia belum dapat. Kita nih apa ya, udah kayo sebelum kita mendapat harta nih, waktu kita kecil lahir ke muka bumi nih, udah dikasih Allah Ta'ala kekayaan, yakni iman. Iman itu kekayaan. Kita tidak pala susah-susah lagi, tinggal menambah aja. Kalau macam Ustadz Yahya Waloni itu menentang keluarga lagi, melawan keadaan lagi, meninggalkan jamaatnya lagi. Orang pendeta perjuangannya bosan, maka itu dalam Islam nih, orang-orang yang dia mu'alaf itu dibantu. Tapi sakitnya satu, dalam seminggu yang lalu nih di Simpang Dolo ada orang menjual namo-namo mu'alaf. Datanglah orang tu ke desa Simpang Dolo, laki bini lah, KTP Kuningan Jawa Barat. Kuningan Jawa Barat dibawa kemari, suat ondak menuju ke Aceh kata. Dia kata dia mau alap. Inilah sekarang sistem masalah data kependudukan kita ni, utamanya masalah agama kurang online. Kalau dia tuh mau alap, ibaratnya di kantor kuah, orang itu kan punya data, bisa dicek bila dia masuk Islam, kan bisa online gitu. Jadi kita bisa tidak mengado-ngado. Artinya kadangkala kita ini kan karena dia masuk Islam, dia bukan mempermainkan, dia menggunakan itu. Awak ni datang raso saudara seiman ni tadi, nak bantu lah. Susah jadinya memang. Kadangkala aku ni mu'alaf, kata dia. Kadangkala bisa aja dia digunakan untuk itu, untuk mengumpulkan harta dia. Begitu. Dipermainkannya. Tapi kembali, andai kata pun dia membongak, hati kita tuh udah diuji. Artinya harus tetap kita yakini itu betul. Macam ada orang, dia bongak, dia keturunan Nabi. Itu biarkan tim yang mengurus, yang menengok dia sebagai nasabnya ada berhubungan dengan Nabi tidak. Tapi kalau dia katanya aku keturunan Nabi, kita memuliakan keturunan Nabi, bukan memuliakan dia membongak urusan dia. Begitu. Berarti hati kita tuh ada terpaut. Walaupun rasa ditipu setelah kita tahu. Gitu. Memang kita ni keturunan Nabi, Nabi Adam semua, cuman maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia Habib, kan gitu. Udah. Jadi orang-orang yang mu'alaf tuh, makanya kalau kita di masjidnya udah banyak menyaksikan masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi itulah satu kadang. Karena mungkin uang yang dikasih amanah lalu dikasih apa namanya itu untuk mendidik mu'alaf ini tidak ada spesifik. Artinya gini, uang-uang kaya itu harusnya dalam pendidikan uang mu'alaf atau harta-harta daripada zakat itu digunakan untuk biaya pendidikan dia. Uang mu'alaf nih diajarkan dia mengaji, diajarkan dia salat, begitu. Dan uang mengajarkan itu dibayar oleh orang-orang yang punya kelapangan rezeki. Biar ada siklus. Jadi dia motan, dia bisa salat. Ini kadang kala karena nak nikah semua orang kampung ni ada betin orang kampung ni.
Abang kalau nak nikah sama aku masuk Islam lah, masuk Islam pula dia. Tapi tak ada kualitasnya. Hanya sekedar nak mengubah KTP aja. Itu kadang-kala jadi PR. Kenapa Pak Pengulu? Iya, hanya mengambil berangkat-angkat ayah angkat di sini. Ini ayah angkat kau, tukar namanya Albertus jadi namanya Muhammad Toha. Ya kan? Begitu. Jadi begitulah. Memang harus ada sistem. Jadi dikatakan di dalam tafsir Jalalain, nikmat kita yang udah kaya kita semenjak kita lahir adalah nikmat iman. Makanya menyosal betul lah orang kafir tu. Wa asarru nadama ala tarkil iman, karena dia meninggalkan iman tu. Iman tu kekayuan. Orang tak tahu. Iman itulah yang diperjuangkan oleh Bilal bin Rabah. Ya. Tanggung tu siksaan yang terjadi kepada Bilal bin Rabah. Ditimpuk dengan batu besar di hari yang panas. Dia kondisi belum merdeka, masih di dalam ampuan orang, budak. Tak bisa melawan. Pada saat itu dia belum sebut Allah, dia sebut Ahad. Ahad. Karena Allah tu sudah suatu kebiasaan bagi orang Arab. Allah tu memang Tuhan orang Arab. Maka orang Arab ni, kafir Quraisy itu disebut musyrik. Tuhan tetap Allah, tapi ada sesambahan selain Allah. Makanya musyrik. Musyrikin Mekah. Orang tu kalau mengatakan Allah itu ya Tuhan orang tu. Siapa Tuhan kau? Allah. Jadi Nabi Muhammad dengan orang tu kalau dia dakwah dengan sebut nama Allah, udah tak jauh beda. Makanya ayat yang pertama turun tu bukan Iqra bismillahi khalaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi bismillahilladzi khalaq, bukan bismillahi. Bismi rabbika. Itulah hendak membedakan. Jadi orang Arab tu tanya gini. Itulah indahnya bahasa Quran itu. Iqra, bacalah olehmu bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Bismi rabbikal ladzi yang khalaqa, dia telah menciptakan. Tuhan. Jadi tanya orang tu, kenapa tak menggunakan kata Allah? Itulah nak membedakan Tuhan orang Arab pada saat itu dengan Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Walaupun sama-sama Allah, tapi sifat Allahnya berbeza. Begitu. Allahnya Nabi Muhammad SAW pada saat itu lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada kawan, tidak ada sandingan. Begitu. Itu perjuangan tuh. Jadi ayat itu tidak menggunakan Iqra bismillahilladzi khalaq, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu Muhammad. Engkau Muhammad, karena pada saat itu yang membawa wahyu itu adalah Namus. Namus itu nama lain malaikat Jibril. Namus namanya. Dan nama Namus ini dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Itu salah satu pendeta Nasrani yang buta, saudara daripada Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid ini bersaudara dengan si Waraqah bin Naufal. Naufal dengan si Khuwailid ini saudara. Anak paman. Berarti Khuwailid dengan Naufal ini bersaudara. Tapi si Waraqah Nasrani. Begitu. Jadi balik kita cerita tentang masalah pada saat itu, dikatakan buat Waraqah ini yang datang namanya Namus, dan Namus ini udah pernah datang juga kepada nabi-nabi sebelum ini. Berarti dia ni orang hebat. Andai kata aku hidup di zaman itu, aku akan ikut memperjuangkan. Udah tahu dia ni, ini bakal akan diusir, bahkan akan diburu, bahkan akan dibunuh. Dakwahnya akan bertentangan dengan selera nafsu manusia pada saat itu. Udah, balik cerita kitab. Jadi kata tafsir Jalalain,
menyosal uang tuh, kenapalah aku tinggalkan dulu iman? Karena iman ini mahal. Mahal betul. Orang mau menggadaikan iman tuh hina betul. Itu pekau yang paling mahal. Andai kata dia punya emas, ya banyak. Nanti makanya dekat hari kiamat fitnah besar itu fitnah iman. Itulah Dajjal. Orang bisa menukar agamanya hanya demi sekotak Indomie, demi sekarung beras 5 kilo. Mau ditukar uang yang namanya iman. Itu, kutukarlah iman aku yuk. Gara-gara fitnah Dajjal itu. Ngoi fitnah Dajjal itu datang. Ujian datang sama kita. Kalau masalah kemakmuran, waktu Dajjal itu datang, bisa kasih makmur. Itu pokok tuh, kan tak berapa tuh, tak berdaun. Sap disapu gitu. Rimbun, berbuah terus. Itulah kemampuan daripada Dajjal tadi. Kampung ni sulit, tanam-tanaman tak berbuah, sap disapu. Jadi makmur. Karena pada saat itu yang hendak digadaikan itu iman. Iman. Udah itu lagi, lamma ra'aul azab, manakala mereka menengok siksaan akhfaha ru'usuhum, kepala-kepala mereka menyembunyikan akannya, anil du'afa, dari kelemahan, alladzi adalluhum, yang mereka tersesatkan, mukhafatat ta'yir, ya. Jadi mereka tuh takut gitu. Ala wa qudiya bainahum bainal khalaiq, dan ditunaikan di antara mereka, di antara makhluk, bil qisti bil adli, dengan keadilan, wa hum la yazlimun. Di sini dikatakan la yazlimun syai'ah, ini bukan la yuzlamun ya, la yazlimun. Kalau di sini wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Tapi kalau la yazlimun di sini dikatakan tidak mereka menzalimi. Syai'an, akan sesuatu apapun. Sini la yazlimun, ini la yuzlamun. Kalau la yuzlamun tidak mereka dizalimi, berarti Allah menzalimi. Kalau la yazlimun, mereka itu tak bisa lagi menganiaya orang lain. Oleh itu kelanjutan ayat, ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi, ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Maka Allah Ta'ala tak perlu, ya. Ala, ketahuilah, inna lillahi, sesungguhnya milik Allah, untuk Allah, ma fis samawati, apa-apa yang di bumi, di langit, wal ardi, dan yang di bumi. Ala, ketahuilah, inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah itu hakun, adalah benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi mereka itu kebanyakan tidak mengetahui. Jadi dikatakan di sini, apa janji Allah? Bil ba'si wal jaza. Jadi janji Allah itu bil ba'si, janji Allah. Ba'si berbangkit. Wal jaza. Jaza itu pembalasan. Jadi banyak orang tak tahu, makanya tak dikejarnya kali. Kalau tahulah orang ujung kubu nih, begitu besarlah pahala pengajian di malam Ahad nih, niscaya berbondong-bondonglah mereka akan datang kemari, walaupun berbayar. Begitu. Ini tak ada tempat yang longgang nih. Udahlah aku ambil. Ini makin dekat sini nih, anda bayar nih.
1 juta pun tak apa-apa. Satu tempat. Tapi karena tak tahu bahwasanya bosa betul fadilatnya. La ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Yang dikatakan diketahui itu menurut kitab dia harus berbuat. Kalau mungkin kita mengatakan tahu tapi tak yakin dia. Ada kata kitab ini dianggap tidak tahu. Langsung dicap begitu. Karena orang yang tak yakin sama yang tak tahu itu sebolas dua bolas, beradik berabang. Beda tipis. Ada orang kaya pelit, ada orang miskin tak ada nak kasih. Berarti sama aja. Awak punya saudara kaya raya, tapi minta tolong ketika susah tak dapat. Ada saudara miskin, tak ada kau nak ngasih. Berarti saudara kaya sama saudara miskin tadi sama golah. Sama-sama tak dapat. Begitu golah mengatakan dia tahu, tapi tak yakin dia dengan pengetahuan tadi sama gua dengan yang tak tahu. Ada orang pintar tapi tak ditunjuk keahlian dia. Ada orang bodoh tak juga berbuat sama. Orang kio tak tahu golah dia tu. Maka kalau ada kelebihan itulah ditunjukkan. Karena dengan kelebihan itulah kita dikenal. Makanya janji Allah itu benar. Bila terjadi benarnya? Nanti. Di dunia ni semua bisa berkelah. Di dunia ni tempat untuk menangkis. Ya. Udah jelas salah, bisa mengajukan banding. Udah jelas salah. Udah jelas menyusahkan, tetap ugo dinaikkan bahan tu. Udah jelas tak bisa bondo. Bondo tu di dunia ni di luar negeri lagi turun, dia tetap ugo naik, peduli pun tidak. Tetap ugo ndak diganti ya kompor listrik. Gas payah, besok gantilah kompor listrik. Besok kalau ibu kasih kompor listrik, ambil aja. Jangan ditolak macam gas tempo air. Habis takut meletup. Kenapa gajen meletup? Karena warnanya hijau. Coba kalau warna lain tidak meletup kata. Kan ada lagunya. Meletus balon hijau. Jadi yang meletus tu hijau. Pas pula cat itu hijau. Tak ganti biru, tak kuning, tak merah. Jadi dulu di awal-awal meletup gas. Nanti gitu orang yang ngambil kompor listrik tu kontak. Ambut adaya. Coba ada tidak kontak. Mua busai pakai panci bocor. Panci bocor dia busai. Kompor listrik tu datar begini ya. Itu kan di awal-awal begitu nama awak kong paham. Udah itu bakalan labu. Kuali ibu tak berpakai lagi. Karena kompor listrik itu datar. Kuali itu ngoglek-ngoglek. Macam mana? Terpaksa beli teflon. Anak masak. Anak masak gulai. Terpaksa cari kayu. Karena gas itu akan bakal disetarakan dengan logo yang biasa. Ini kan subsidi. Ya, yang 12 kilo tuh, popo gitulah. Udah. Itu kata orang tuh, saya tak tahu kok. Iya. Walakinna aksarahum, akan tapi ai annasu, kebanyakan manusia, annasa kebanyakan manusia la ya'lamun, tak mengetahui zalika tentang itu. Banyak yang tak tahu. Ada gue yang tahu. Ada yang tahu tak ada pula dia mengamalkan. Ada yang tahu mengamalkan juga. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dialah Allah, huwa
yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Di sini Allah menggunakan dhamir huwa. Dia menunjukkan tu jauh. Maksudnya tu gaib. Yang dicakapkan dia Allah itu. Apa yang disifatkan Allah? Yuhyi, menghidupkan, wa yumit. Jadi kerja Allah Ta'ala itu menghidupkan dan mematikan. Jadi jangan takut. Yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Bersepasang dia. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang menyehatkan? Allah. Siapa yang menyakitkan? Siapa yang mengayokan? Lawan kayo apa? Cukup. Bukan miskin. Cukup. Dalam surah An-Najm Allah katakan, Innahu aghna wa aqna. Allah ngasih kaya, Allah ngasih cukup. Sejati tak ada manusia itu miskin. Pikiran dia lah yang mempesakinkan dia. Kurang aja uang kaya banyak sekalipun, mobil sekalipun banyak. Kalau hati dia kata tak cukup, miskin juga lah dia tu. Sejati di dunia ni uang kaya sekalipun tak guna mencari. Nak nambah semua bisa dia diam gitu. Cukup. Cukup itulah membuat kita tertanam. Ya. Wa ilaihi turja'un, kepada Allah lah kembali. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, qad ja'atkum mau'izatun, telah datang kepada kamu nasihat min rabbikum, dari Allah Tuhan kamu, wa syifaun, obat, lima fis sudur, di dalam dada kau, wa hudan, petunjuk, wa rahmatun, dan kasih sayang, lil mu'minin, untuk orang beriman. Untuk orang beriman. Dikatakan di sini, apa yang dikatakan mau'izatun nasihat? Kitabun fihi malakum wa alaikum wa huwal Quran. Itulah Quran, itu luar biasa untuk umat lain tu ingin betul menjadi umat yang menerima Quran. Umatnya mulia karena Quran. Mukjizat yang tetap ada sampai sekarang ni Quran. Tapi kenapa orang menganggap Quran itu tak jadi mukjizat? Karena terpanokan, terhelaukan sama yang lain. Sehingga dia tidak begitu apa warna dengan Quran. Al-Quran itu kurang dibaca karena banyak baca yang lain. Al-Quran itu kurang disenandungkan karena banyak senandung yang lain. Al-Quran itu kurang dipikirkan karena banyak yang dipikirkan yang lain. Kata Al-Quran, telah datang kepada kamu nasihat. Isi Quran itu nasihat. Siapa nak cari nasihat, buka Quran. Dari Tuhanmu. Malakum wa alaikum, untuk kau yang elok dan untuk kau tak elok dalam Quran tu. Yang menasihatkan, yang mengancam, yang mengasih rahmat. Wahudan, petunjuk, minat dalali, daripada kesesatan. Warahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, untuk beriman, bihi, dengannya Quran. Ya. Kul, katakanlah. Ini fokus kita yang panjang dengan bulan apa nih? Bulan Rabiul Awal. Kul, katakanlah. Bifadlillahi, dengan kurnia Allah. Wa birahmatihi, dengan rahmat Allah. Pabizalika, maka dengan itu, dengan kurnia Allah dan dengan itu tadi, dengan rahmat itu dan kurnia Allah tadi, falyafrahu, bersenang hatilah kalian. Senanglah, senang hatilah kalian. Huwa, dia, khairun, lebih baik, mimma yajma'una, dari apa yang kalian kumpulkan. Dikatakan di sini, kul bi fadlillah, katakanlah dengan kurnia Allah. Apa kurnia Allah untuk kalian? Itu Islam. Siapa yang membawa agama Islam tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmati, dan rahmat Allah. Apa rahmat Allah tu? Quran. Siapa yang diturunkan wahyu Quran tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabizalika al-fadlu wa rahmah, oleh karena itu
Quran sama Islam tadi dari Nabi Muhammad SAW, falyafrahu, bersenang hatilah kalian, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan, minat dunia daripada dunia ni. Jadi ayat ini juga mengatakan bersenang hati itu karena Islam tu Nabi Muhammad juga yang membawa, Al-Quran tu kepada Nabi Muhammad juga diturunkan. Berarti karena ada Nabi Muhammad itu, menurut ayat ini, bagian ulama juga mengambil ini dalil, bersenang hatilah kalian. Itulah maulid tu. Maulid tu metode, bukan amalia. Maulid tu metode. Ulama-ulama, ya, ulama-ulama mazhab kita tu bukannya dari Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Enggak jumpa zaman itu. Kayak imam-imam Suyuti gitu tuh. Ulama-ulama yang memikir daripada mazhab ni, dia menyetujui daripada maulid tu. Maulid tu artinya metode senang lahir Nabi. Jadi saat itu diceritakan cerita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ibadah. Tak ada, Nabi tak ada suruh maulid, tapi Al-Quran menyuruh bersenang hati. Bersenang hati itu masuk ketika di hari kelahiran Nabi itu bersedekah, menceritakan Nabi, mengkisahkan sejarah Nabi. Beberapa saat yang lalu saya tengok pemimpin orang yang apa namanya tu heboh mengatakan bid'ah tentang masalah maulid tu. Ada namanya Ibnu Bas, Abdullah bin Bas. Itu disebut-sebut, udah meninggal dia begitu, dipuji-puji dulu orang tu. Ya. Dipuji-puji pula. Ya, dipuji-puji dia. Padahal dia cuma ulama. Tapi ketika orang tu cerita Nabi Muhammad, tak boleh. Ya akhi, bid'ah, maulid tidak boleh. Itu seakan-akan dia katakan, usah sonang kau Nabi itu lahir. Itu makanya ada orang-orang yang dia palak, berarti kau ni tak gama Nabi ni lahir. Ditopuk muka orang tu. Orang berkombo sikit-sikit bid'ah tu tumbuk je. Suka betul mencari masalah. Kira-kira secara utak dia yang waras tu apa masalah dalam maulid? Apa masalah? Ada isi dalam maulid tu keyboard bongkar dalam mau. Hah? Berzina orang berkumpul maulid tu, sehingga katanya lebih baik nengok tontonan maksiat daripada nengok maulid. Karena perbuatan bid'ah tadi. Kumpul-kumpul makan-makan situ haram. Karena perbuatan tak ada petunjuk kata dia. Ingat satu dalil ya. Bukanlah menjadi dalil kalau tak buat Nabi tak boleh buat. At-tarku, Nabi tak buat itu, laisa hujjatun, hujjatun fi syar'ina, laisa bi hujjatin fi syar'ina. Nabi tak buat tu bukanlah menjadi dalil dalam agama kita. Asal tak buat Nabi, kenapa buat? Itu kan dalil. Kitab apa penjelasan tu? Mulut dia aja pandai-pandai. Kitab apa, hadis mana? Tak ada. Kalau tak buat Nabi, kenapa dibuat? Itu tak dalil. Ya, cuma kita sepakat. Yang lalu kan kita bahas. Berarti apa yang dibuat Nabi boleh kita buat kan? Gitu aja. Berarti semua yang dikojon Nabi diikut gitu. Tak bisa. Nabi itu bini dia lebih dari 4. Buatlah. Tuan rumah buat awis lang. 4 aja poneng. Dah. Nabi itu kalau meninggal, ya 1 maksudnya dibuat anak mengambil 4 tu aja poneng. Apa lagi anak buat lebih pun Nabi. Dah. Nabi itu meninggal di mana dia meninggal, dia wafat, di situ dia kuburan. Buatlah apa itu tak ada tengok. Wang langgar tengah jalan tu kubur tengah jalan tu. Nabi itu sama dia 1 hari 1 malam wajib solat 6 waktu. 6 solat. 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 1 lagi witir.
Mau Nabi itu wajib tuh. Nabi itu tiap tahun wajib kurban. Nabi itu penyayang. Dia dapat duit banyak disedekah, dikasih semua. Kalau dia ada dalam kantung dia dinar dirham, cairnya orang, baru dia tidur. Dia meninggal tak bawa apa-apa. Ini polit na'udzubillahi min zalik, kata ikut Nabi. Nabi itu tak polit. Nabi itu rambut panjang. Nabi itu rambut panjang, tak apa ini ya. Botak, tak ikut Nabi ni. Sunnah Nabi itu rambut panjang. Panjang diminyakkan, disisir. Ini palo pelontos, janggut aja panjang. Apa kata ikut Nabi? Berarti tidak usah semua bisa ikut. Nabi itu tidak takut dengan pedang dah. Berperang dia turun. Awak di bawah aja. Pisau pepang segini aja dah layak cincin. Nabi tidak tantang no. Hidup mati tangan Allah. Ini orang yang beribadah dipekacau. Coba orang yang kibot-kibot tu naik di situ. Perbuatan kalian ni bid'ah kata gitu. Habis digiling buat orang di apa tu? Di keyboard tu. Ini orang salat pula. Orang kun Allahumma hadina fi man hadait. Bid'ah kata tunjuk. Orang habis doa, ya Allah ampunkan dosa aku berjamaah. Bid'ah kata dia. Orang wirid la ilaha illallah. Neraka kata dia. Orang ada maulid, lebih baik nonton filem porno daripada nengok nengok maulid kata dia. Na'udzubillahi min zalik. Saya kan udah pernah saya sampaikan. Ini keto saya ini rusak nih. Tak tahu saya apa tu. Udah masuk paham uang menyalahan tu. Tak tahu saya. Uang anak dia tu kawan saya sekolah. Sama-sama sekolah Simbang Sianam. Nah, mau kawan. Tolong betul dan jumpa sama UFO dia sehat saya. Nah Ustaz. Yuk Pak. Nama ayah kawan. Apa ni nasihatan kata dia. Sekolah SD je apa tu tak tamat. SD tak tamat. Dulu dia tu tukang tempel apa? Tempel legeng. Karena zaman tu dah berubah-ubah, ambil oglah kereta, lama-lama bisa dia pandai kereta. Udah pengalaman tadi. Nah Ustaz, tolonglah. Apa Pak minta tolong? Ngotan pula. Apa Pak? Kalau bisa maulid itu tak usah kojokan. Menyembah Pak. Ya Allah haram, bidah kata dia. Hebat betul dia. Tak usah, duit itu haram. Bawa untuk keluarga tak boleh kata dia. Dari mana Pak tahu? Oh, guru apa dari Madinah kata dia. Uang Madinah tu datang, uang muda menyala bahasa Arab. Ada menterjemah samping pokok semua asal tak botol semua kalian bid'ah semua. Kullu bid'atin dalalah. Satu apa dalil umum melibas semua. Sekarang tunjuk dalil mengatakan maulid itu bid'ah. Nahan Nabi SAW, Nabi melarang SAW anil maulid, daripada maulid. Mana? Tak ada. Tak ada dalil begitu. Itu dia pandai-pandai menggunakan akal dia aja. Oh, jadi rupa apa tu tahu. Berarti menyala kau saya ni Pak. Saya kata begitu. Tak tahu dia membayar untuk kereta tu duit maulid semalam. Waktu saya tak berkobu karena udahlah. Payah berkobu. Tanggung sama dia. Ada cerita tentang dia pun dia tanggung. Jadi payah. Saya kalau berkobu begitu kira-kira nak tiba tidak duit tu ya. Ini Pak duit maulid Pak atau lumayan tu. Kau ada tak berapa ratus semalam tu. Kereta tu. Elok saya bilang begitu. Pak duit maulid ni Pak. Haram kata dia. Haram kata dia. Saya bawa balik. Ya Allah ya Rabbi. Antalah. Podeng kau begitu. Betul-betul podeng. Ya lalu kan sudah pada kita bahas. Nabi Muhammad SAW tu berjubah.
Si Abu Jahal Abu Lahab pun berjubah juga. Nabi Muhammad berjanggut. Abu Jahal Abu Lahab karena orang Arab berjanggut juga. Jadi apa beda dia dengan Abu Lahab Abu Jahal? Kata dia ngikut Nabi. Nabi tu merasa nyom. Kalau dia tu muka tegang aja. Beda saja. Negaka. Berarti dia bukan pengikut Nabi. Pengikut Abu Jahal Abu Lahab. Karena apa? Falyafrahu, bersenang hatilah kau. Dalam maulid tu, karena orang kumpul ramai-ramai sebaik sedekah. Bersedekahlah orang makan-makan. Karena isi tu bukan tujuan makan-makan situ. Dulu orang berfikir, ini ada orang ramai-ramai makan. Itulah keluar-keluar kue apa. Dulu wallahu alam, kalau cerita kita macam-macam di Aceh itu, dia kalau maulid tu ada kan, kalau kita ni kan 4 senamo, 4 bulan tu sebelum sampai bulan apa nama tu, bulan Isra Mi'raj, itu masih maulid lah. Ya. Jadi kampung ini, desa ini, dusun ini besok sanan. Ya kan? Orang kampung ni diundang, tak usah masak-masak. Pergi kampung seborang makan. Karena memuliakan bulan maulid. Masuk bulan maulid tu, awal pertama panggil anak-anak yatim bersedekah. Karena dalam rangka memuliakan Nabi. Jadi dulu karena bulan maulid tu, ini niat. Kata orang ni, aku ni ada ayam, ada tolu, kumpul ndak apa, masak-masak maulid besok. Ini makan-makan. Kalau kita di kampung ni kan buat makan-makan kue, gitunya tuh. Kalau dulu memang dijamu, karena disitulah salah satu kalau nak bersedekah, berdoa. Ramai kan memuliakan bulan lahir Nabi itu, tanda falyafrahu ni. Senang hati. Senang hati karena siapa? Nabi Musa alaihissalam itu sedih di dalam beberapa kitab disebutkan dia tidak jadi umat Nabi Muhammad. Bayangkan tuh. Begitu hebatnya umat Nabi Muhammad nih. Barakah. Awak pula jadi umat Nabi Muhammad tiba-tiba nampak orang lain heboh di perbedaan-bedaan. Asal wirid kang menyala neraka. Isi serogo tu upo dia semua upo. Upo dia semua, upo bini dia, upo atuk dia, saudara dia, upo dia semua. Upo itulah upo isi serogo tu besok. Perasaan dia. Perasaan dia. Dia sudah diambil hak Allah Ta'ala untuk menentukan. Aduh go, iya ustaz, orang tu rajin salat pula. Upo orang-orang alim, orang-orang saleh, orang kampung kita ni tak ada upo rajin salat. Rajin go. Mentang-mentang tak tertutup mata kaki, asal tertutup mata kaki, neraka kata dia. Padahal tertutup mata kaki itu makruh aja dalam fikih. Yang dikatakan haram tu kalau ada unsur sombong. Nah ini, jadi kenapa saya angkat tema ini di atas cerita masalah orang kafir, di bawah cerita tentang maulid, karena berketepatan bulannya bulan maulid. Ini tema ayat A. Ini dasarnya surah ini terakhir nih, surah Yunus ayat 58. Itu ya. Sekian sampai situ Bapak Ibu. Kalau ada tanya dipersilakan. Makasih. Masalah-masalah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan Ustaz